nafas yang masih mengalir di tubuh kita, tanda kehadiran Sang Agung, Sang Pemilik semesta, Sang Hidup yang masih ingin melanjutkan proses berkarya di ruang kehidupan ini. Mari kita sadari kehadirannya sepenuhnya, karena menyadari kehadiran Dia dalam diri kita membuat kita menjadi sangat tenang, sangat damai. Oleh karena itu, mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang Pemilik semesta ini, seraya menyampaikan pujian dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon kelembutan, kecerdasan, keluasan. Kiranya Sang Pemilik semesta mengkasafkan kita, sehingga segala tirai yang menghalangi datangnya petunjuk, kebijaksanaan, dan hikmah tidak terhalang oleh kabut-kabut yang menyelimuti matahari ruhani yang ada dalam diri kita. Biarkan Sang matahari ruhani itu menyinari jiwa kita, sehingga jiwa ini semakin terang benderang dalam kesadarannya. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kajian kita hari ini, saya akan mengajak para sahabat untuk melihat Quran surat Asy-Syu'ara. Hanya penggalanya saja. Bisa lihat di layar monitor. Kita akan mulai dari ayat yang ke-69. Semoga bisa sampai mendapatkan keutuhan pemahaman dari rangkaian ayat ini. Ayat ini dibuka dengan satu pernyataan yang sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a. Nabi. Naba itu artinya adalah berita. Ada yang menafsirkan naba itu adalah berita besar. Makanya orang yang membawa berita besar disebutnya nabi. Selama ini kita nyebut kata nabi tapi nggak ngerti. Jadi nabi itu dari naba. Naba itu artinya berita besar. Jadi seorang nabi tidak mungkin membawa berita yang remeh-temeh. Tidak mungkin membawa berita yang kecil-kecil. Karena seorang nabi itu pasti ditugaskan ke semesta untuk membawa berita besar. Kalau beritanya besar, berarti berita tentang Dia yang maha besar. Makanya orang-orang yang telah diizinkan untuk mengalami proses inisiasi, meniti ke dalam diri, pengenalan pertama saat dia berjumpa dengan diri sejatinya, di situ dikatakan sesungguhnya hari ini kamu mendapatkan kegembiraan, keberuntungan yang paling besar. Jadi dampak dari seseorang yang sudah bersentuhan dengan Sang Pembawa berita besar, dia pun akan mendapati pengalaman besar dan dia akan mendapatkan keuntungan yang paling besar. Jadi tidak ada keuntungan yang paling besar dalam hidup kecuali keberuntungan saat kita bisa meniti ke dalam diri, menemukan jati diri kita yang sesungguhnya,
sehingga kita kenal siapa diri kita yang sebenarnya. Tetapi kebanyakan manusia lebih suka mencari yang remeh-temeh, mencari yang kecil-kecil. Hanya mencari peritilan-peritilan saja. Padahal kalau kita sudah ketemu yang besar, otomatis yang besar itu memiliki kemampuan untuk membebaskan semua hal yang kecil-kecil. Makanya kata-katanya sangat luar biasa. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Sampaikanlah kepada mereka berita besar tentang Ibrahim. Apa sih berita yang paling besar tentang Ibrahim? Ada apa dengan Ibrahim? Kok Ibrahim ini diulang-ulang di dalam Al-Quran? Dan begitu kita menyebut kata Ibrahim, yang terpikir oleh kebanyakan manusia adalah sesosok manusia di masa lalu. Padahal bagi saya Ibrahim itu bisa terjadi di setiap zaman, di setiap ruang dan waktu. Ibrahim ini terkenal dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berarti Ibrahim ini adalah sosok manusia yang bisa membawa berita besar, dan berita besar yang dia sampaikan itu ditularkan kepada bawahannya, pengikutnya, sehingga pengikutnya pun mendapatkan berita besar. Jadi siapa Ibrahim secara hakikat? Ibrahim secara hakikat sesungguhnya adalah orang yang bisa menyampaikan berita besar sehingga banyak lagi di bawahnya orang-orang yang mengikuti berita besar itu sehingga menjadi Ibrahim. Apa kita tidak tertarik untuk menjadi Ibrahim? Dan syarat utama menjadi Ibrahim adalah kita harus mendapati dulu naba'a, berita besar itu. Dan ketika berita besar itu sudah datang kepada kita, tentu saja yang namanya berita itu tidak cukup untuk diri kita. Tugas kita adalah memberitakan kembali berita ini kepada yang lain, agar yang lain pun mendapatkan berita ini. Tentu saja berita yang disampaikan bukan sekedar berita, sebuah pengalaman yang sudah terjadi pada diri dan kita kabarkan kepada orang lain pengalaman ini supaya orang lain mengalami pengalaman yang sama. Jadi ada dalam satu keluarga seorang ayah mendapatkan berita besar, mengajak istrinya, lalu mengajak anaknya, mengajak anak mantunya. Itu Ibrahim. Itu Ibrahim masa kini yang lahir di setiap ruang dan waktu, yang terus menyambungkan wasilah tentang berita besar ini. Bisa paham ya? Makanya kata-katanya sangat sederhana. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Sampaikanlah ya berita besar, yaitu berita tentang Ibrahim. Lalu apa sih berita tentang Ibrahim yang paling mendasar? Kita lihat dulu ayat selanjutnya. Iz, ketika qala, dia berkata li abihi, dia berkata kepada leluhurnya, dia berkata pada orang tuanya. Sebetulnya abi itu adalah ayah. Ibrahim ini sedang berbicara kepada ayah. Jadi ayah ini juga bukan ayah dalam pengertian sempit seperti ayah kita, bukan. Tetapi dia sedang berbicara kepada generasi sebelumnya lah, kira-kira begitu. Karena kalau dialog ini hanya Ibrahim sebagai anak dengan ayah sebagai orang tua, dialog ini menjadi sempit.
Jadi sebetulnya dialog ini antara generasi muda kira-kira dengan generasi tua lah kira-kira. Izqala li abihi wa qaumihi. Bahkan dialog ini bukan sekedar antara ayah dengan anak dengan ayah, antara generasi muda dengan generasi tua, tetapi generasi muda yang sudah mencapai pencerahan dengan kaumnya yang sudah tua-tua. Kira-kira begitu gambarannya. Apa sih beritanya? Ma ta'buduna. Apa sih selama ini yang kamu sembah? Jadi dimulai dengan sebuah pertanyaan, apa sih selama ini yang kamu sembah? Ini pertanyaan dari generasi yang sudah mencapai pencerahan kepada mereka yang terlahir lebih dulu tetapi masih dalam kegelapan, kira-kira begitu. Jadi ayah beserta konco-konconya lah, kira-kira begitu. Pertanyaannya, ma ta'buduna. Apa sih yang kamu sembah selama ini? Dan hampir semua orang kalau ditanya di semesta ini, apa yang Anda sembah? Dia akan menyebut kata Tuhan dalam versi kotaknya masing-masing. Yang agama A akan menyebut Tuhan dengan sebutan sesuai dengan A. Yang agamanya B akan menyebut Tuhan sesuainya agama B. Bahkan ada yang memahami seakan-akan itu Tuhan itu hanya milik kotaknya sendiri. Padahal Tuhan itu cuma satu. Tuhan yang meliputi semesta raya. Tuhan yang meliputi semua makhluk. Tuhannya setiap manusia. Makanya di penghujung Quran surat An-Nas, di penghujung Quran yaitu surat An-Nas, itu ada pernyataan yang sangat indah, sangat universal. Qul a'udzu birabbin nas. Yang ada itu adalah Rabbin nas, Tuhannya manusia. Sadarlah mereka yang selama ini mengkotak-kotakan diri seakan-akan setiap kotak ada Tuhannya sendiri. Wah, bentrok dong. Tuhan kotak ini dengan Tuhan kotak lain. Bahkan seakan-akan Tuhan di kotak ini menyuruh menyerang Tuhan di kotak yang lain. Banyak dong kalau begitu Tuhan. Karena kita terjebak oleh sebutan yang berbeda, seakan-akan kita punya pemahaman bahwa Tuhan itu setiap kotak berbeda. Padahal Tuhan itu satu adanya. Dan setiap manusia diliputi oleh Tuhan yang satu itu. Tetapi Tuhan yang satu membebaskan setiap manusia untuk menyebut dengan sebutan yang berbeda. Karena memang beliau sendiri kan tidak bernama awalnya. Menjadi bernama kan karena disebut saja oleh sang manusia itu yang ingin menyebut nama Tuhannya. Bahkan pada ujung yang lebih dasar lagi, orang yang sadar sudah tidak terjebak lagi oleh yang namanya sebutan. Yang paling penting adalah sudah tahu yang disebut. Nah, selama ini ketika kita menyebut sebutan, itu disebut mengingat. Padahal itu sebetulnya baru menyebut. Jadi mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu adalah mengingat. Dan syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Itu aja. Dan supaya sah ingatan kita kepada Tuhan, maka kita harus kenal pada Tuhan kita. Itulah yang dikatakan para nabi, para rasul, awalnya beragama adalah mengenal Tuhan. Jadi kalau orang mengawali proses beragama dari mengenal Tuhan, maka proses beragamanya itu pasti ya lebih fokus daripada orang yang mengawali agama dengan ritual tanpa mengenal Tuhan. Makanya kata-kata Syekh Abdul Qadir Jailani sangat luar biasa. Agama akan kehilangan eksistensinya apabila penganut agama itu setiap saat sibuk
mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Dan ternyata banyak sekali contohnya. Banyak yang sibuk dari sejak kecil bahkan melakukan ritual agama. Begitu sudah tua, akumulasinya kelihatan. Malah di proses menuanya itu tidak menemukan kebijaksanaan, tidak menemukan kecerdasan, malah justru tua-tua keladi, makin tua, makin jadi, bertambah umur, tambah kenceng marahnya, bertambah umur, tambah kenceng kekerasan omongannya, bertambah umur, bertambah ya ketidakbijaksanaannya. Banyak yang kayak gitu. Tuh. Ada yang bicara sama saya, orang tua saya itu perasaan dari kecil baca Qur'annya rajin. Saya tanya, baca Qur'an yang mana? Itu baca Qur'an yang tulisan, yang bahasa Arab. Itu tidak akan pernah bisa mengubah kebijaksanaan seseorang. Toh yang dibaca pun dia tidak mengerti. Orang tua saya rajin melaksanakan ritual ibadah, bahkan tahajudnya rajin. Tahajud itu adalah bangun malam. Tahu artinya malam? Malam itu kegelapan, ketidaksadaran. Jadi saat kalian tidak sadar, gelap, bangun. Jadi saat kita sadar dalam ketidaksadaran, itulah tahajud. Dan bisa terjadi setiap saat. Paham? Saya bukan anti tahajud yang tengah malam. Itu boleh saja, asal ngerti aja tahajudnya. Tapi kalau kalian terus melakukan itu tiap malam gak ngerti, ya terjebak oleh rutinitas lagi. Tidak akan menemukan kepuasan apa-apa, ya. Badan cara rangkel, sirah nyeri, pinggang sakit, udah. Habis duduk berdiri sing seremen. Sekarang bisa nggak tahajud? Bisa. Begitu, saya ngomong kasar tadi. Jangan-jangan orang tidak nyaman dengan omongan saya. Saya bangkit mulai hari ini. Saya nggak ngomong kasar lagi. Tahajud. Bangun malam. Paham? Itu hakikatnya. Nah syariatnya apa? Ya syariatnya lakukan tahajud. Lakukan tahajud. Tahajud. Oke. Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, izqala li abihi wa qaumihi. Dia berbicara bukan hanya kepada bapaknya, termasuk juga pada kaumnya. Apa yang dibicarakan? Yang dibicarakan ma ta'buduna. Apa sih yang kamu sembah? Ini kalian nih dulu ketika ditanya. Habis sholat, waktu sholatnya gini, Allahu Akbar. Mulai jalan-jalan ke pasar, ke dapur, bikin jadwal. Terus baru Assalamualaikum. Coba orang yang model gitu ditanya, tadi ibu habis sholat? Iya dong. Nyembah siapa bu? Allah. Untung saja Allah itu diam bagi orang yang berisik sebetulnya. Karena Allah itu tidak pernah diam. Dia itu mutakalliman. Dia itu maha berfirman. Nih saya sedang mendengarkan suaranya. Keras banget suaranya itu. Keras. Dan Allah itu setiap saat tidak pernah berhenti bicara. Jadi kalau orang-orang yang selama ini ya tidak bisa mendengarkan suaranya Allah, karena suara Allah tertutup oleh kebisingan pikiran kalian sendiri. Kalau kalian bising, suara itu tidak terdengar. Mereka yang sudah damai kolbunya, sudah damai pikirannya, bahkan suara itu nyaris begitu jelasnya.
Dan suara itu setiap saat hadir. Yang tidak bisa mendengar suaranya, sederhana aja. Coba kalian nyetel musik yang kalian ingin dengar, tapi di luaran begitu banyak suara, kan bergabung tuh suaranya dengan kebisingan. Jadi yang kita dengar nyaris tak terdengar, betul? Gitu. Makanya ngaji itu harus praktek. Ketika belajar sifat 20 sudah tahu sifat Allah yang paling utama adalah al-mutakalliman, maha berbicara. Kalau dia maha berbicara, kenapa kok kita tidak bisa mendengar suaranya? Karena memang dia bicara tidak seperti kita bicara, tanpa kata-kata, tanpa suara, tapi jelas sekali. Jelas sekali. Tahu-tahu kita bisa menangkap dengan pemahaman kita kalau Allah sudah bicara. Betul? Gitu. Dan saat kita ditanya siapa yang kamu sembah, dan kita mengatakan Allah, untung saja orang yang bising tidak mendengarkan suara Allah. Tapi orang yang sadar mendengarkan suara Allah. Kata Allah, emang gue disembah sama lu. Dari sejak takbir sampai salam, yang kamu pikirkan, yang kamu ingat adalah urusan kamu sendiri. Itulah Tuhan kamu, itu yang kamu sembah. Jadi kalau kita mau riset nih, bikin pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, nih riset nih. Pertanyaan pertama, gini pertanyaannya. Siapa yang ibu bapak sembah ketika sholat? 1000% jawabannya pasti Tuhan. Betul? Nah, bikin pertanyaan kedua, lebih cerdas lagi. Ini pertanyaan riset. Pertanyaannya, selama ibu bapak sholat, apa yang ibu bapak ingat? Tulis. Atau kasih pilihan. Suami, istri, anak, tabungan, mobil, sertifikat, tuh terus itu. Itu kayaknya dicontreng semua itu. Coba bikin riset kecil-kecilan kayak gitu, itu akan mengagetkan. Jadi ilmuwan kecil-kecilan lah sedikit. Dan ilmuwan itu sudah bisa memprediksi karena dia boleh berhipotesa dengan pengalaman risetnya. Dan boleh kita berhipotesa. Kira-kira dari hipotesa kita dicontreng nggak semua itu? Tadi ingat ke dapur, contreng nggak? Ingat cucian, contreng nggak? Pasti kan? Ini bukan persepsi, ini hipotesa. Nah itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga lebih keren lagi. Jadi menurut Al-Quran, seseorang itu dikatakan menyembah Tuhan apabila selama dia menyembah Tuhan yang diingat cuma Tuhan. Apakah yang Bapak Ibu sembah itu Tuhan atau yang ditulis tadi? Itu pertanyaan ketiga. Boleh berhipotesa? Kira-kira jawabannya apa? Pasti mulai jujur kan? Kan ini masalahnya dua. Siapa yang disembah dan siapa yang diingat. Dan siapa yang berhasil mengingat Tuhan, itu yang menyembah Tuhan. Dan siapa yang tidak berhasil mengingat Tuhan, berarti dia tidak menyembah Tuhan. Yang disembah adalah yang dia ingat. Pertanyaan yang terakhir, yang paling ujung di riset itu, apa kesimpulan Bapak Ibu? Nah, andai Bapak Ibu ini sekarang peserta riset, peserta yang sedang diriset, kira-kira kesimpulannya apa? Saya bikinkan ya kesimpulannya. Kira-kira kesimpulannya begini. Ternyata yang saya ingat selama sholat yang selain Tuhan. Berarti yang saya sembah selain Tuhan. Kira-kira sama gak kesimpulannya dengan saya? Masih nyombong gak kira-kira?
Masih nyombong nggak habis dari situ? Oh, masih. Masih merasa diri paling soleh. Oke?